Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Cerita Bola, channel yang menceritakan seputar sepak bola baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pelatih tim nasional Cina jagokan skuad Garuda ke Piala Dunia 2026 dan timnasnya sudah merasakan kuatnya timnas Indonesia. Oke teman-teman, sebelum kita bahas jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini karena channel ini channel baru, channel yang memerlukan perkembangan, serta di share sebanyak-banyaknya. Setelah kedua tim saling berhadapan, pelatih Cina Branko Ivanovic kini mendukung tim nasional Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Menurut Branko Ivanovic, timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang layak berkesempatan untuk mentas di pesta olahraga 4 tahunan tersebut, teman-teman. Meski masih harus melakoni satu pertandingan lagi melawan timnas Jepang, namun langkah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 terus berlanjut, teman-teman. Kemenangan atas Cina di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 4 hari yang lalu memperpanjang napas bagi skuad Patrick Kluivert untuk mewujudkan mimpi seluruh masyarakat Indonesia. Pasalnya, 3 poin dari Cina membuat skuad merah putih semakin nyaman di 4 besar. Bahkan 2 rival terdekat yaitu Bahrain dan Tiongkok tak bisa lagi mengejarnya. Berkaca dari pencapaian itu, timnas Indonesia tetap bisa lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia meskipun kalah 10-0 di kandang Jepang besok, teman-teman. Kalau kita misalnya kalah berapa kosong pun tetap kita ikut di kualifikasi Piala Dunia 2024 di ronde keempat, teman-teman. Karena pertandingan terakhir itu tidak mempengaruhi timnas Indonesia untuk tidak lolos. Di sisi lain, setelah memastikan lanjut bertarung di perebutan tiket menuju Piala Dunia 2026, kiprah timnas Indonesia jadi ditunggu-tunggu publik, teman-teman. Tuh, kiprah timnas Indonesia sangat ditunggu-tunggu oleh publik tanah air, teman-teman, khususnya supporter timnas Indonesia yang sangat-sangat gila, teman-teman. Bagaimana tidak, timnas Indonesia menjadi satu-satunya tim yang sudah melewati semua babak kualifikasi mulai dari putaran pertama sampai keempat. Apalagi masuknya gerbong kepelatihan Belanda membuat permainan timnas Indonesia kian atraktif hingga berdampak lurus kepada hasil pertandingan, teman-teman. Hal itu juga yang kemudian diakui oleh pelatih Cina Branko Ivanovic melalui konferensi pers usai pertandingan. Ia mengaku sulit bersaing di grup ini. Sekali lagi, kami tidak lolos ke Piala Dunia, namun perlu dipahami bahwa tim Tiongkok berada di grup dengan banyak lawan yang sangat kuat, teman-teman. Secara khusus, pelatih asal Kroasia tersebut mengatakan jika timnas Indonesia sudah jauh lebih kuat timbang pertemuan pertama di Qingdao Oktober lalu, teman-teman. Di markasnya Cina waktu itu kita dikalahkan dengan skor 2-1 di Qingdao, teman-teman. Dan timnas Indonesia terus berbenah hingga akhirnya di kandang sendiri kita bisa mengalahkan timnas Cina dengan skor 1-0 dan bisa lolos ke babak keempat di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, teman-teman. Saat itu tim merah putih kalah tipis tuh, teman-teman, 1-2, dan satu-satunya gol timnas Indonesia dicetak oleh Tom Haye memanfaatkan lemparan jauh dari Pratama Arhan, teman-teman. Memang waktu itu timnas Indonesia belum sekuat yang sekarang, teman-teman, karena pemainnya baru dilatih oleh pelatih baru yaitu Patrick Kluivert. Tidak tanggung-tanggung, pelatih Cina tersebut sampai mendoakan agar timnas Indonesia bisa mewujudkan target yang diinginkan dalam hal ini, yaitu Piala Dunia 2026. Kita tahu bahwa Indonesia adalah lawan yang sangat kuat. Situasi mereka saat ini sangat bagus. Mudah-mudahan tim ini bisa meraih hasil yang diharapkan, kata pelatih China, teman-teman.
Kendati demikian, Branko Ivan Kopic juga menggarisbawahi pernyataan dengan mengatakan kalau lawan timnas Indonesia kelak bakalan jauh lebih susah teman-teman. Karena kita dikelilingi oleh negara-negara dari Arab teman-teman, seperti Arab Saudi, Qatar, Oman, Uni Emirat Arab teman-teman. Ini karena 5 dari 6 tim yang memastikan tempat di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 merupakan negara Timur Tengah dengan keunggulan fisik mumpuni. Orang-orang Timur Tengah itu tinggi-tinggi, negara-negara Arab. Kita harus mempersiapkan nanti di bulan Oktober teman-teman. Mungkin ada pemain tambahan naturalisasi lagi teman-teman di posisi striker untuk menambah daya gedor striker kita, yaitu striker kita baru ada beberapa yang bisa masuk di naturalisasi teman-teman, seperti oleh Romeni teman-teman. Menurut saya di babak kualifikasi berikutnya Indonesia akan menghadapi lawan yang lebih tangguh, jelas Branko Ivan Kopic teman-teman, pelatih asal Kroasia ini yang menangani timnas Cina. Walau akan bertemu lawan yang sulit, namun juru taktik tim Cina tersebut tetap optimis apabila timnas Indonesia akan berbuat banyak di babak itu teman-teman. Namun ini adalah tim yang kuat, saya berharap Indonesia dapat meraih hasil yang diharapkan, katanya teman-teman. Dia mendoakan timnas Indonesia semoga sukses di babak keempat dan bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Mungkin kalau sudah lolos, gimana rasanya masyarakat Indonesia dan supporter Indonesia dan supporter Asia Tenggara mungkin akan bersatu mendukung timnas Indonesia nanti di putaran final Piala Dunia 2026 yang akan diadakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada teman-teman. Sebentar lagi pesta sepak bola akbar ini teman-teman, sekarang tahun 2025, mungkin sekitar setahun lagi teman-teman kita akan menghadapi pesta sepak bola paling terbesar di dunia ini teman-teman, yaitu Piala Dunia. Mudah-mudahan Indonesia bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 teman-teman. Semoga rakyat Indonesia bisa berbahagia dengan lolosnya timnas Indonesia ini atau timnas Garuda. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu cerita sepak bola tentang pelatih Cina jagokan squad Garuda ke Piala Dunia 2026. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sudah menonton, semoga juga terhibur dan bermanfaat. Dan jangan lupa diaktifkan teman-teman lonceng notifikasinya biar terus bisa mengikuti perkembangan channel cerita bola ini teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo sepak bola.